Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita senantiasa menjaga kesehatan kita, kesehatan orang lain di masa pandemi ini dengan terus senantiasa menggunakan masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Baik, di kesempatan ini di Parentage kali ini saya ingin berbagi tentang gimana atau tips menyikapi anak-anak yang pemarah. Ya, sifat pemarah itu ada pada setiap manusia, kadarnya berbeda-beda, dan sering saya sampaikan bahwa urusan mendidik anak ini memang tak semudah membalikkan tangan. Urusan mendidik ini tidak bisa mendadak, dan kita berurusan bukan dengan segumpal daging yang bisa bicara atau manusia seperempat yang bisa bicara, tetapi dengan sosok manusia yang punya aspirasi, punya ekspresi, punya rasa, punya pikiran, punya multidimensi yang terhimpun di tubuhnya, yang kadang-kadang tak bisa diduga, kadang-kadang serta-merta muncul begitu saja, dan seterusnya. Jadi kita tahu bahwa sikap, salah satu sifat ya memang pada manusia adalah sifat pemarah. Tetapi bagaimana sifat marah itu bisa dikendalikan tentunya. Jadi apa sih yang menyebabkan anak-anak pemarah? Banyak hal yang bisa kita lihat dan kita pelajari. Tentunya sikap pemarah ketika masuk dalam area umum, ya, dalam area banyak orang dan sebagainya, itu menjadi kurang baik dan akan membuat suasana tidak nyaman, baik buat orang lain maupun buat dirinya sendiri. Jadi sifat pemarah itu harus dikendalikan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama adalah kita harus ketahui apa yang menyebabkan dia marah. Mungkin sepatunya atau barangnya tertinggal di mana, hilang, nggak ketemu, atau apa ya hal-hal yang harus kita gali, mengapa anak itu mudah marah. Jadi penyebabnya yang harus diketahui dahulu, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus bersikap tenang, jangan terbawa marah juga, jangan terpengaruh oleh marahnya anak yang membuat suasana makin memanas, makin ya jadi marah semuanya, akhirnya marah kolektif. Ya, jadi kita harus tenang dan tidak terbawa hawa marah anak kita. Kita tenang, kita tanya, kita berikan perhatian, karena api hanya bisa dimatikan oleh air, ya. Jadi tidak bisa menggunakan api lagi, makin rame nanti apinya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak menghakimi. Ketika seorang anak atau anak kita itu sedang marah, kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita menghakimi, bahwa kamu marah-marah aja. Ini kan tahu nggak, ini suasana kayak gini, mama jadi malu deh, papa malah enggak, ya. Kalau itu terlihat sekali kita ingin anak kita nggak marah agar kitanya nyaman, bukan seperti itu. Tetapi anak perlu mengetahui bahwa emosi dia tentang marah itu membuat lingkungan akan begini, sehingga anak itu menyadari. Jadi dibutuhkan ketenangan, tidak menghakimi pada anak-anak kita itu. Jadi sikap menghakimi atau memarahi anak yang sedang marah itu menimbulkan kemarahan baru. Yang keempat, kita berikan rasa simpati kita, rasa perhatian kita, ya, dengan elusan di kepala, dengan kecupan,
sehingga anak itu merasa tenang. Walaupun dia sedang marah, tapi tidak direspon dengan reaktif ya oleh orang tuanya, oleh ibunya atau bapaknya begitu. Jadi rasa simpati ini akan memberikan penguatan pada anak kita untuk bisa mengendalikan marahnya, sehingga nanti ketika ditanya kenapa dan sebagainya bisa muncul jawaban itu dengan rasa simpati ya. Dan yang kelima, tips yang kelima adalah kita dengarkan, listening. Kita dengarkan ekspresinya, ungkapan-ungkapannya, perasaannya. Mungkin dengan suara yang agak keras, nggak apa-apa. Kita dengarkan, karena dia butuh pelampiasan dan dia butuh didengarkan. Jadi anak-anak yang pemarah kita dengarkan dengan penuh simpati, tidak menghakimi, tidak mengancam dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang tuanya juga mencontohkan bukan orang yang pemarah, sehingga anak kita nggak ikut-ikutan pemarah ya. Oke, sampai ketemu lagi di Parent Teach selanjutnya. Kreatif